Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Ian Jaya Aquatic. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau apa ini namanya ya, berbagi informasi masih di seputar ikan lohan, tentang breeding. Nah, ini hasil gesekan Hanzo kemarin yang dengan betina cencu yang size-nya lebih kecil dari badan dia. Ini hasilnya sudah mulai pada turun dari cobek. Kebetulan sekarang gue pakai cobek dan ini dia hasilnya. Nah, ini usianya 40 jam lebih, tapi belum 48 jam ya. Bisa dilihat, ternyata si Hanzo punya bakat gesek yang luar biasa. Bisa dilihat yang putihnya yang nggak jadinya cuma sedikit ya, dan rata-rata ini dia berbintik hitam, dan sebagian yang sudah mau turun cobek ini udah pada goyang-goyang, bisa kelihatan. Oke, gue taruh tripod dulu ini ya, biar stay. Nah, oke, udah stay ya. Ini untuk video-video gue ini gue record original dan nggak ada settingan ataupun yang gimana ya, yang tipu-tipu dan gimana. Mungkin kemarin pas sesi pairing perjodohan antara Hanzo dengan betina cencu itu yang dari GG series, gedung Gencu series, itu pas awalnya gue record, tapi pas proses nelornya sama proses geseknya itu nggak gue record, nggak ke-record karena kebetulan memang gue nggak record ya, kebetulan memang gue lagi nggak terlalu fokus buat record, jadi udahlah gue biarin, sengaja gue biarin, nggak gue ganggu. Cuma ada cuplikannya, nanti gue kasih cuplikannya ya, di cuplikannya pas si Hanzo nya sama betina itu lagi nelor. Cuplikannya ada, sempet gue record tapi cuma sebentar karena langsung gua off biar dia fokus gesek maksudnya. Nah, dan ini dia teman-teman ya, cuplikan si Hanzo saat proses bertelur betinanya yang sempat gua record sebentar. Prosesnya kayak ini, si Hanzo mukanya kena ajar lagi, dan ini betina kecil pun galak kalau dia lagi bertelur ya. Bisa dilihat tuh, Hanzo mukanya kena gigit lagi. Nah, ini sebagian dari proses breeding ya, jadi wajar resiko. Ini kelanjutan dari breeding Hanzo yang kemarin pas belajar gesek, kita militerkan dengan betina yang lebih besar, karena Hanzo kan karakternya galak ya. Si Hanzo itu karakternya galak, dan yang awal itu yang awal gesek itu cuma menetas 10 ekor. Kalau yang ngikutin perkembangan channel ini mungkin tahu, karena di upload Hanzo gesek pertama itu gue udah upload itu videonya, dan itu yang menetas cuma 10 ekor doang.
Mungkin pas video ini gua upload, anaknya si Hanjo udah agak gede yang 10 ekor itu, karena udah gue urusin, gue pindahin tank biarpun 10 ekor, tapi gue tetap urusin karena dia itu, mereka tuh yang 10 ekor itu apa ya, the first burayak si Hanzo. Ya begitulah. Jadi di sini gue bakal update untuk hasil gesekan Hanjo yang sudah mulai maksimal, yang dari awalnya cuma luges, cuma gue label luges dengan hasil gesekannya 10 ekor burayak yang menetas dari telur itu, dan sekarang wow, amazing bro, luar biasa ini teman-teman ya. Si Hanzo sekali gesek ketika maksimal dan kondisinya prima, mungkin ya lagi fit dia. Ini anaknya bisa dilihat yang menetas banyak banget, yang putih susu itu kan gak menetas, yang gak menetas sedikit banget, persentasenya 90% lebih. Dan semoga ini gak ada halangan, gak ada mati lampu, gak ada yang enggak lah. Jadi semoga nanti anaknya pun pas pembesarannya maksimal. Gesekan pertama 10 ekor dan ini gesekan kedua, wow amazing, di luar dugaan gua, karena pengalaman gue pribadi untuk awal gesek gue pernah ngalamin 1 ekor doang yang menetas, dan untuk gesekan kedua itu masih sedikit jumlahnya, di bawah 10 ekor. Gesekan ketiga udah mulai tambah, gesekan keempat, gesekan kelima pun bahkan baru di atas 50 ekor dan di bawah 100 ekor. Tapi ini Hanzo amazing sekali bro, gesekan kedua udah bisa ngasilin burayak segini, udah ngasilin presentasi penetasan telur banyak banget. Gue salut sih, ini nggak ada treatment yang macam-macam untuk indukan si Hanzo ini yang muda ini, karena cuma gua dari kecil dia di gua progres itu cuma bakal indukan dan gua kasih makan cuma pakai pelet lele, pelet coklat biasa. Sesekali mungkin ada pakan alami, pakan hidup begitu ya, ataupun enggak hidup pun kayak pakan alami kayak udang beku atau kayak cacing beku, kalau lagi ada udang hidup. Cuma sekarang fokus ke pakai pakai pelet. Dan mungkin ini bakalan gua update perkembangannya burayaknya. Untuk perkembangan burayak telur ikan lohan yang menetas ini akan gua update untuk dia makan hari keberapa, dikasih pakan pertama itu hari keberapa, dan pakannya apa. Mungkin bakal jadi video yang berpart juga yang ini ya. Nanti kita bakal update terus, dan ini posisi telur di angka 40 jaman, 40 jam lebih. Biasanya kan memang 48 jam ya telur itu udah menetas. Saya udah pada turun, dan ini kurang dari 48 jam. Ini masih pada bergerak, belum pada bisa turun semua dari cobek. Hasilnya lumayan ya, wah amazing bro. Dan ini gua taruh di tempat, di tank yang kemarin penetasan Hanjo yang gesek pertama itu. Jadi tetap metodenya gua breeding di tank yang di depan, tank yang gede, dan pas penetasan gua pindah tank penetasan. Ini nggak gue kasih aerator di bawah sini, di bawah cobeknya. Ini aeratornya
adanya di atas cobek ya bro ya. Aeratornya ini gue taruh di atas cobek, dan kebetulan sekarang gue pakai heater. Ini heater gue set ke 25-26 derajat, heater 50 watt, karena apa namanya, di sini cuacanya lagi dingin banget. Sore tadi pun, malam pun tadi hujan ya, karena ini gue record pagi. Sore malam itu ada gerimis, hujan, dan suhu udaranya dingin banget. Makanya kenapa gue pakai heater. Kalau memang lagi cuacanya suhunya panas begitu, gue nggak pakai heater. Cuma ini karena mungkin kebetulan suhunya dingin banget, ini air dingin banget, gue pakein heater biar suhu airnya stabil. Dan itu pun cuma 25 derajat ya, 25-26 derajat dua setnya, nggak sampai 30. Jadi ini tanknya nggak terlalu hangat, tapi nggak dingin. Karena sebenarnya boreak segini ya kalau kepanasan banget pun ya bisa mati biarpun dia udah menetas. Dan di sini gue pakai biofoam, lihat. Tapi kita jauhin dari ini kita jauhin dari cobek. Ini kenapa? Karena pakai biofoam begini biar airnya tetap jernih ya bro ya. Soalnya kalau kualitas airnya kotor, keruh begitu, kadang sering cepat berjamur. Karena yang nggak menetas ini, telur-telur yang nggak menetas, yang putih susu itu, dia bakal kayak meletus pecah begitu, terus kayak keluar serbuk-serbuk kayak gitu, kayak putih-putih, nggak ngapung-ngapung begitu. Nah, nanti gue kasih lihat ya. Ini tempatnya sempit, gue susah. Nah, bisa dilihat. Nah ini nih yang kayak endapan-endapan di bawah ini, telur-telur yang putih dan dia nggak menetas, dia nyebar kayak gitu, kayak jadi serbuk-serbuk begitu. Makanya kenapa gue pakai biofoam sekaligus buat aerasi. Samping buat aerasi, memang buat jernihin air biar kualitas airnya tetap jernih, nggak keruh, biarpun ini air baru. Tapi kalau kena beginian, telur yang nggak netes ini keruh nanti dia bro. Nah terus yang satunya, deh kita kasih lihat tuh, gua kasih batu aerator di belakang cobek ya, bisa dilihat ya tuh. Ini itu kenapa? Karena begini, yang ngikutin channel gua mungkin tahu ya kenapa bisa demikian, kenapa nggak dibawa cobek. Karena kebanyakan orang itu ketika si burayak si telur ini lagi menetas, dia pasti taruh di bawah sini aerasinya untuk biar gelembungnya nabrakin si burayak-burayak yang lagi menetas ini, telur-telur yang lagi menetas ini, maksud gua biar burayaknya ini pada turun ke bawah. Kenapa gua nggak taruh di situ aeratornya, batu aeratornya? Karena kalau gue taruh di sini di bawah ini, kalau misalkan yang putih-putihnya ini yang telur-telur putih ini yang nggak menetas ini banyak, dan apa namanya lumayan jumlahnya, mendominasi juga, bisa misal presentasinya setengah-setengah lah, 50-50. Ketika 50% putih susu dan 50% yang menetas, yang putih ini bakal lebih cepat turun ke bawah ketika kita pakai aerator dari bawah. Dia akan ikut melupas, copot dari cobek, nanti dia ke bawah turun. Nanti itu bersihnya ribet bro. Jadi mending kita kasih aerator di belakang dulu, karena ini yang pada jatuh pun udah mulai pada nyebar sendiri. Nah, kalau yang putih-putihnya ini banyak yang jatuh ke bawah, yang putih ini kan nanti dia bakalan berjamur.
kayak jamur kapas begitu, kayak berjamur. Nanti kayak keluar seret-seret kayak kapas begitu. Nanti ujung-ujungnya lama-lama dia ngikat burayak-burayak yang lagi pada berjuang hidup ya, yang lagi pada berjuang melewati seleksi alam. Nah, kebanyakan udah banyak yang netes begini karena pada nempel ke yang berjamur, biasanya mati merembet juga. Gue mau mengurangi resiko kayak gitu, jadi makanya kenapa gue pakai aeratornya di belakang nanti, karena ini burayak ini apa sih ya, dia bakal turun sendiri tanpa kita pakai aerator di bawah sobeknya ini. Dia bakal turun rontok sendiri ke bawah, dan itu lebih worth it kalau menurut gua. Soalnya yang putihnya itu nggak bakalan jatuh ke bawah. Persentase yang putih susu nggak menetes itu jatuh ke bawah lebih sedikit. Kayak gua taruh di belakang aja. Jadi ada yang ke belakang tuh masih kena aerasi, jadi kandungan oksigen terlarutnya masih ada. Nah, nanti ketika memang si telur-telur ini sudah pada menetas, sudah pada turun dari cobek semua, barulah cobeknya gue angkat, gue kasih aerasi yang agak banyak dan airnya gue pendekin, biasanya kayak gitu. Batu aeratornya gue tambah lagi biasanya biar merata satu ini, ada sirkulasi air. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Nanti gue sambung lagi videonya buat update burayaknya ini, dan saat pemberian pakan, saat hari keberapa untuk memberikan pakan pertama dia, terus untuk makanannya apa, tips triknya bagaimana, nanti gue sambung lagi. Mungkin untuk sekarang cukup dulu videonya. Jangan lupa support terus ya channel gue biar gue terus semangat untuk berbagi informasi di seputar dunia ikan hias, air tawar. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di komentar ya, ataupun berbagi tips yang sekiranya gue belum tahu biar gue nambah pengalaman. Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun mau request konten, boleh. Mau konten apa, kalau bisa gue bakal buatin kontennya. Oke, sekian dulu. Salam hobi satu air. Salam dari gua, Ian Jaya Aquatic.